lek bandar selalu menang ya biasanya. Oh iya. Aku masang di lapangan misalnya nih, nanti itu pasti ada ilmu baru. Nah, itu tadi ditambah itu aduh ampun kena anginnya, kena ininya ya kan, itu harus bener-bener diperhatikan. Dan itu jangan diomong jasanya cuma per titik 150 misalnya atau gitu, nggak bisa, nggak boleh kan ya kan? Nggak boleh. Dengerin guys, dengerin ini. Kamu kalau lihat di Instagramku ya, itu kan ada proses pengerjaan. Jadi orang itu biar tahu prosesnya itu gak segampang itu gitu loh. Iya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Anthony Skywalker di episode 18 Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Episode 18 ini kita akan membahas soal teknologi solution in business. Jadi Hype Techno ini kan sebuah channel yang berbasis teknologi ya. Tanpa teknologi kita udah nggak bisa lagi untuk bahkan sampai ke desa-desa pun seperti itu. Nah, yang kalian ketahui adalah ya Kliken Indonesia ya, yang bekerja sama dengan Hype Techno, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang network design spesialis guys. Jadi kita membangun network untuk kebutuhan office, home, dan bisnis ya. Nah, tentunya Kliken Indonesia ini membutuhkan mitra ya. Mitra contohnya mitra untuk pengadaan barangnya. Betul ya? Salah satunya guys, waduh kita terhormat sekali ya kedatangan Hengki Chandra. Halo. Halo. Gimana bro kabar? Baik. Masih nervous bro? Tenang aja bro. Lebih sulit bangun bisnis kamu loh bro. Gitu ya. Daripada podcast ini. Jadi Hengki Chandra dari Bandar CCTV ya. Kita sebetulnya udah lama bermitra, tapi sama-sama nggak sadar. Sama-sama nggak sadar. Terus kapan hari ketemu di tempat bisnismu ya, iya, kita ya. Aku nganterin klienku, kemudian terus aku udah banyak loh ngambil barang gini-gini. Cuman kamu nggak sadar karena online. Iya. Nah kebetulan produser Hype Techno juga ya. Produser Hype Techno ini juga ngambil barang dari kamu. Gitu. Oh. Sering juga di online gitu. Oh, ini yang lagi di sini. Oh. Jadi kan dia punya toko juga ya. Dia punya toko di beberapa kota ya. Kebetulan ininya CCTV-nya aku yang urus sama jaringan-jaringannya. Jadi dia bisa ngawasin bisnisnya dari rumah ya. Secara online kan gitu ya. Mengawasi pegawainya, database-nya gitu ya. Semua bisa dia lakukan secara online. Nah, dia juga ternyata sering ngambil dari kamu, bro. Jadi Hengki Chandra ini adalah owner dari Bandar CCTV ya. Bandar CCTV. Oke. Jadi kamu bandar ya, bukan bandar judi ya. Tapi bandar CCTV. Bandar itu kan pusatnya. Oh, pusatnya ya. Kalau terus juga bandar itu kan bandar selalu menang ya biasanya. Oh iya. Oh kamu berarti menang. Masuk bro. Masuk. Ya kan, jadi ya apa? Jelasin dulu. Bandar CCTV ini apa sih? Apa sih? Bandar CCTV ya toko bandar. Iya CCTV ya kan. Ya CCTV kan ya.
Ya ada juga ya mesin absensi, terus juga ada apa ya monitor dan lain-lain lah yang hubungannya dengan security ya kan, dan CCTV kan butuhnya monitor. Mau nggak mau kita harus sediakan juga gitu loh. Ya betul. Ya. Jadi bandar CCTV ini core-nya lebih banyak ke CCTV-nya ya? Ya benar. Ya. Fokus ke CCTV karena CCTV ini dari yang harga murah sampai harga paling mahal kan ada. Oh, ya. Speknya kan berbeda-beda, sehingga ada yang khusus untuk rumah-rumah, gudang, dan juga ada yang untuk perkantoran sampai rumah sakit ataupun yang proyek-proyek besar lah. Ya, aku kan tahu bandar CCTV ini dari browsing awalnya. Ya. Aku waktu itu cari-cari barang ya. Wih, harganya kompetitif banget nih. Oke nih gitu lah. Ya. Jadi hebatnya guys, bandar CCTV ini kalau nggak ada barangnya di Indonesia tuh pasti juga nggak ada. Loh. Kebanyakan gitu. Gitu ya? Contoh, ya bro ya, bener ya. Kita nyari apa itu? NVR ya. Berapa kali? Ya nggak selalu sih, tapi beberapa kali tak lihat itu kita nyari NVR contohnya ya. NVR yang aku sering pakai tuh yang punyanya EasyViz ya. Punyanya EasyViz ya. Terus wah ini harganya oke banget di bandar. Begitu di sana kosong nyari seluruh Indonesia, kalau enggak harganya mahal banget. Gitu ya. Gitu ya. Ini kita jujur aja. Jadi ketemunya ya karena dari online guys. Ya karena kita memang mau memberikan harga yang terbaik ya buat customer kita dan juga bukan menang-menangan harga sih sebenarnya. Karena saya kira ya kita punya apa ya pokoknya memberikan yang terbaik lah harganya. Ya. Berarti tidak usah terlalu sampai gimana. Kecuali ada rule ya. Tapi kamu ini orang sibuk ya, Hengki? Orang sibuk banget, guys. Enggak lah. Kan di sana aku di toko. Iya, enggak juga. Kamu katanya hari ini mau ada training ya? Betul ya? Jam 1 ya? Oh, guys, coba. Setengah 3. Oh, setengah 3. Tapi jam 1 kamu harus di sana. Prepare gitu. Kita kan harus nyiapin masak-masak dulu. Ya karena itu salah satu langkah yang harus kita lakukan ya dari 5 langkah kalau kita buka toko CCTV. Training juga ya. Training salah satunya. Satu itu kan harus jualan di offline, toko itu pasti. Kedua di online, ya kan. Ketiga kita pemasangan. Karena orang user datang kita harus bisa masang. Kalau soalnya beli barang tok nggak bisa jadi. Bisa. Ya, bisa aja, teman. Ini tadi keterikatan kita dengan user gimana? Iya. Enggak, orang kan beli, kalau orang nggak ngerti kan juga nggak bisa pakai itu barang. Ya, bener nggak? Iya, bener. Ini salah satu. Jadi karena juga harus transfer knowledge ya. Ya. Jadi nggak kayak kita beli pisang tinggal dimakan. Kalau ini kan nggak bisa. Karena mereka kan sudah beli di kita, mau nggak mau kan, tolong dong pasangin kan gitu. Jadi guys, ini ya contoh yang hebat nih ya. Sesibuk-sibuknya beliau ini ya masih mau guys ke podcast kayak gini. Ya jangan kayak kalian yang bisnis Kak Sepiro tapi diajak podcast mumet ruwet ya. Ruwet ya. Bulet aja. Ini biasanya bisnisnya nggak Sepiro malah ya. Dia kalau ini wah ini bandar CCTV. Saya merasakan energi dari Pak Anton terus terang. Gimana energi yang positif ya. Sehingga ya saya pasti dapat value di sini gitu loh. Ya itu guys. Jadi kita ada kesamaan visi ya. Itu yang enak kan. Nah, tadi belum loh, langkahnya kan cuma 3, kurang 5, 2 lagi loh. Apa? 4 itu kita distribusi. Oh, distribusi juga ya? Distribusi ke toko-toko ya kan dari pokoknya Indonesia Timur kalau bisa. Oh, lihat ya kan? Guys. Kalau bisa Indonesia Timur. Terus juga yang terakhir tuh kita mau menabur benih dalam artian training di mungkin yang sudah bekerja, tapi yang SMU yang SMK ya tepatnya ya itu kan kita pinginnya memberikan knowledge pada mereka sehingga ketika mereka keluar atau lulus mereka tuh dapat minimal bisa masang lah dan dapat duit. Kejadian nggak? Jadian gitu loh. Saya mau dong kapan-kapan diajak gitu ngasih transfer knowledge gitu. Oh gitu ya. Boleh dong. Boleh ikut. Tapi kan mau masang katanya. Hari ini aku sudah diajak ya. Aku diajak sama Hengki. Cuman jadwalnya harus ke Tuban, ke Pantura aku masang jaringan guys. Ya, yang gitu. banyak Pak ya. Biar kamera tak kebaca. Oh ya guys, satu lagi guys. Nih guys, kita dapat free dari Bandar CCTV kan. Itu best seller ya. Keren banget. Ini karena di best seller ya. Ini aku juga sering pakai ini kan. Jangan salah, aku ngedit video ya materi dari gini-gini loh, tok loh. Kadang-kadang itu ada program giveaway juga sekarang di Instagram ini Bandar karena CCTV. dia sudah
1080 pixel ya. Ya, Ya walaupun apanya frame rate-nya belum sampai 25 sih, tapi cukup lah untuk sangat membantu. ya untuk kita alternatif angle ya. Ya. Jadi biasanya kalau aku di videografi itu ada angle-angle yang ya sulit untuk dijangkau pakai ini. Oh, gitu. Gitu caranya. Terus ada kalau kita live streaming ya. Kemarin untuk nambah kamera kita kan terbatas, mau beli yang mahal gimana, pakai ini aja. Dilihat pasti enak. Buat Zoom meeting juga bisa kan itu? Ya, benar, kan? benar. Gitu. Ya, terus ini ada audionya juga ya, bisa audio. ngomong ya. Nah, cuman hari ini kita nggak ngomong soal produk ini, kita ngomongin soal dia ini. Waduh. So, Hengki, ngawalinya gimana kamu bisnis bandar CCTV ini? Itu kita flashback ke dulunya kan saya juga kerja di HPL itu kan tahun 2010. HPL itu apa? Ini HPL. Oh, ini. Sama sekarang flooring pertama lagi. Bisa dikritik itu. Ini yang bikin dia sendiri. Yang nukang dia sendiri. Pak produser. Terus juga ya itu kan kita ya import ya kan, dan juga ya kita partneran itu, kongsian ada ya kan. Dan ketika tahun 2014 kan saya sudah nikah. Harapannya kan mau berkembang lebih lagi. Tapi Leisa kerjaan yang lain kalau bisa yang ada. Terus akhirnya saya tanya ke orang tua, mertua apalagi itu yang oh ini loh masang CCTV aja katanya. Oh hasilnya gitu ya. Lumayan katanya. Berarti bijak banget ya. Mertuamu ya. Luar biasa ya. Golek nanti mertua kayak ngono iku. Ya bukan hanya CCTV tapi ya banyak gitu loh, banyak yang kira-kira ini. Terus akhirnya kita harus milih yang mana kan, dan yang muda ya kan, muda kan gitu loh. Kebutuhan orang banyak sekarang ya. Karena mertua kan toko elektronik di Pasar Genteng. Kayak kamu juga bro. Toko elektronik bro. Tinggal jualan CCTV juga gitu loh. Cuma nggak bisa maksimal karena nggak fokus ke CCTV. Ya kan, kalau mau CCTV ternyata kan CCTV ini kan besar gitu loh. Dalam artian ya itu tadi ada yang barang murah sama yang barang yang kategorinya mahal, banyak ya. Mau yang kayak apa? Betul. Tahun 2015 itu kita coba-coba masang ya kan, sampai saya sama 2 installer lah. Mungkin pertama kali itu mungkin yang dulu kan saya kerja spare part kan, spare part Honda. Itu mungkin saya tawari yang toko-toko spare part itu, akhirnya ya juga banyak yang pasang. Gitu. Karena linknya udah ada ya. Ada. Kamu udah punya bisnis sebelumnya, kemudian itu akhirnya mempermudah semua. Karena kan sudah kenal, terus ya masang-masang di sana, dan juga ternyata kakak ipar saya yang di Makassar tuh juga kerja CCTV. Oh gitu. Iya. Karena itu mafia CCTV. Makanya jenenge bandar. Terus bau-bau mafia. Yo dikenalin juga dengan supplier dari Jakarta ya kan, juga ada 1-2 supplier kalau nggak salah waktu itu. Ya kan, terus juga akhirnya saya pelajari ternyata kok sesuai dengan passion saya gitu kan. Ya terus akhirnya mencoba jual juga di keliling lah, THR mana ya kan, coba nawari karena kita kan dianggap main dealer dari Jakartanya, dianggap main dealer untuk merek ini dan ya kan 2 merek tersebut. Hebat berarti kamu ya. Terus langsung dianggap itu ya. Anak emas berarti. Yo lupa cara ngomongnya kok bisa sampai dikasih gitu ya kan. Berarti jago guys. Dia ngomongnya ini jago guys. terus gimana Hengki? Terus juga kita itu kan juga ngambil ya lumayan lah, sehingga kita bisa buang lagi. Tapi ya karena kita masih baru itu, kita tuh nggak buang mahal. Kita buang paling untung berapa sih, sedikit banget gitu loh. Sehingga pasti orang kan tertarik kan. Kan, apalagi pada waktu itu mungkin masih marginnya masih lumayan besar gitu loh, sehingga kita masih ada peluang untuk masuk ke pasar-pasar gitu loh. Dan mungkin ada beberapa orang yang nolak ada, tapi bagi saya kalau biasa itu ya, ditolak itu ya harus kita terus-terusin aja lah. Kan kita dulu sales gitu loh. Karena sekarang ya harus jadi sales gitu loh. Ditolak, WA di blok, terus apa dihina, ngapain beli barang di Hengki gitu. Ya ada kayak gitu. Dan juga kadang supplier juga
ada yang remehin kita. Iya, Kan? iya. Oh berani nggak lu sih satu kontainer? Hah? Satu kontainer? Ya. 10 biji aja masih susah kan masang kan Aku susah pikir gitu menghina kamu itu rugi. Coba Gitu kayak ya? aku gini, karena aku baik-baik sama kamu dikasih ini guys. Rugi kalian guys yang pernah menghina dia. Bodoh kalian. ya karena memang apa ya itu semakin kita dihina semakin kita dikasih rezeki lah Betul, ya kan betul. Ya, dan itu betul. membuat mental kita semakin kuat ya, Ya, kita betul. itu nggak bisa bales Heeh. nggak bisa bales kan Ya. kalau kita dihina ya kita cuma bisa diem ya kan? Iya. Ya kan? Membalasnya dengan karya. Ah. Membalasnya dengan Tapi sih ada mangkel ya. Ya wis mangkel dibuat lah. Ya wis iku jengkel nanti itu gampang. maksudnya ya itu tadi kita Ya. harus buktikan bahwa apa yang diomongkan itu salah dan kita tuh harus bisa berkembang. Betul, betul. Betul, yang saya setuju tangkap. aku. Itu guys ya. Dan saya tetap ingat gitu loh. Kenapa? Karena itu yang melecut saya. Ya toh. Kita apakah ketika sampai bisa memenuhi target yang mereka berikan atau maka kita mungkin lebih besar daripada mereka, misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Saya bilang kita nggak boleh meremehkan juga. Betul, betul. Kita nggak boleh sampai menghina atau apa. Saya seperti itu sih. Tapi guys ini kayaknya dalam ini guys. Yang pernah menghina nih dalam. Sampai dia bisa kayak gini. Loh, harus tapi diingat. positif. Tapi itu positif Iya, banget ya harus cara diingat, biar implementasi apa? ya. Heeh. Saya bisa berhasil ya kan, meskipun saya dihina kan gitu kan, misalnya Iya, seperti iya. itu ya kan. Iya. Dan itu enggak dendam ya, tapi ya melecut aja. Ya, berarti nanti kita bikin kumpulan orang-orang yang pernah dihina. Kayaknya bagus itu. Ya, jadi itu ya historinya ya. Dan sekarang udah kira-kira itu yang kamu raih itu ya sudah bersyukur nggak dengan apa yang kamu raih sekarang? Saya selalu bersyukur ada setiap keadaan. Oh iya. Dalam artian saya dulu sales, saya sepeda ke Gresik ini sepeda motoran kok. Iya. Naik apa? Prima. Naik Prima saya sepeda motoran. Tahun Primanya itu tahun 80-an tuh kan. Ya. Dan saya pas keliling ya kan dalam hati selalu ya wis saya bersyukur gitu loh. Saya bisa makan, masih bisa kerja. Bagi saya sudah cukup gitu loh. Berarti kalau ada orang menghina ya cuman gini aja ya. Yo pasti ada jengkelnya Iya. lah pasti. Cuma ya itu tadi saya setiap ada tuh berusaha bersyukur. Ya memang ada keinginan untuk menjadi lebih kan, berkembang, jadi kaya itu pasti semua, ya kan. semua. Cuma apa ya meskipun sepeda motor itu saya menikmati gitu loh. Kehidupan tuh menikmati karena apa? Ya saya ya kalau dilihat di bawah ada yang lebih di bawah, dilihat di atas memang ada yang lebih atas. Iyalah, kalau gitu nggak ada habisnya. Iya. Dan makanya kalau sekarang bersyukur ya bersyukur gitu loh, harus bersyukur gitu loh, nggak bisa nggak bersyukur. Oke. Jadi gitu ya. Nah, terus soal segmentasi marketnya ini. Dari sisi tadi kan kamu bilang apa namanya? Ada yang untuk macam-macam kan CCTV itu macam-macam ya. Itu gimana? Ini kan gimana? untuk baby Swiss ini kan untuk smart home ya biasanya ya. Atau biasanya orang nggak perlu susah, cuma tinggal install aplikasi, tinggal colok listrik dan ya wis langsung nyambung seharusnya. Ya. Ya memang kedepannya kebanyakan seperti itu. Tapi kendalanya mungkin kita di jaringan internet kita. Betul. Yang belum dan sampai. mengatur jaringan, Bro. Ya. Biasanya itu karena crowded di dalam. Bener. Dia nggak diatur dari mulai IP address-nya ya dan seterusnya itu ya itu kalau Pak Anton masalahnya kan sudah rumit nih. Kita Iya. ngomong tadi yang yang simpel gampang, dulu, yang gampang itu nanti rumahan memang gitu. Kayak kemarin ada maaf nih ada dealer ada temen ya kan masang sendiri ya kan kita kasih IP cam ignition dan dia pasang ternyata ada satu kamera yang bermasalah ya terus ya wis gak apa-apa balikin aja kita lihat kita cek kita ganti sampai 1-2 kali kita ganti baru nggak masalah bagi kita karena kan memang kita kasih baru langsung bermasalah nah tapi wis gini aja terus setelah sampai sana tetap yang baru yang bermasalah juga loh berarti ini bukan karena kameranya bisa karena jaringannya nah betul. Akhirnya dia ngomong waduh iki sing masang salah iki akhirnya dibeli dua-duanya kameranya ya saya dalam hati ya seneng aja dibeli gitu. Ya jadi memang kadang-kadang kalau rumah itu masih ya
istilahnya cuma 3-4 orang di situ ya, itu nggak terlalu kompleks. Ya, benar. Tapi aku juga pernah menanganin rumah yang gedenya ada kolam renang sampai akses poinnya ada 7. Nanti bawah ada kantor lagi, dia punya karyawan. Ya itu kan rumit. Ya, itu. Ya, itulah guys, ini guys. Benar. Kalau masalah itu ini guys. Dan seharusnya memang apa ya, itu harus dikenalkan dan ditata juga. Ya, dikenalkan bahwa kamu bukan jaringanmu ini sudah besar, dalam artian nggak cuma simple cuma ini aja, sehingga ada cross IP ya. Akhirnya bentrok, nggak bisa nyambung. Apalagi kalau masalah dengan sinyal ya. Sinyal itu memang ya. Kalau kita ngaturnya nggak pinter-pinter letaknya penguat sinyalnya terus itu perlu rebooting juga gitu ya. Serahkan saya itu guys, oke? Karena ada hukum alam yang kita nggak bisa terobos loh, masalah sinyal itu. Apa itu? Itu kalau jam maghrib sama jamnya subuh. Oh, serius? Itu ada, itu nggak ngerti ya. Ada perbedaan. Jadi bumi ini atmosfernya kan secara frekuensinya berubah, itu bisa ngacak frekuensi. Jadi makanya kalau di teknologi CCTV ada apa namanya? Ada reboot ya, time reboot kan, ada schedule reboot. Itu buat untuk itu, karena kita itu sudah nggak bisa hukum alam. Coba contoh GSM ya. Kadang-kadang di jam-jam maghrib GSM suka error kan, nggak nyambung kan ininya. Jadi itu memang makanya di BTS itu banyak orang yang bekerja akhirnya untuk menanggulangi gangguan sinyal itu. Makanya harus ada antisipasi ketika sinyal mengalami begini ya, kita ada itu ada device-nya lagi gitu loh, yang untuk sama ini kita attitude kita juga harus mendukung itu. Maksudnya cara-cara kita kalau ini gini harus begini. Makanya itu perlu si user dikasih knowledge untuk itu juga. Jadi dia nggak melulu ini kok wifi ku nggak bisa, ini kok bisa. Itu sebetulnya ada hukum-hukum alam itu yang kadang kita nggak paham bisa ngomong wifi Pak. Kadang itu kan colokan nggak tepat. Ya kan? Colokan tapi kalau orang yang knowledge-nya itu untuk kan gini kan, itu kayak pisau bermata dua ya. Aku ngobrol sama ini produser Hype Techno. Knowledge itu bisa buat nipu orang atau membantu orang. Kan gitu kan? Contoh kalau misalkan kita punya TV TV rusak, kita kan nggak tahu dalam-dalamnya, kita taruh ya, terus ternyata cuman kabel aja itu gitu. Tapi ngomongnya rusak A, rusak B, rusak C lah. Nah itu yang. Tapi kalau beliau ini nggak guys, aku yakin guys. Ini orangnya oke guys. Polos ya? Polos kan? Nggak, kemarin ada trouble ini cerita yang kemarin ini ya. Itu ternyata tahu nggak, bukan, jadi ternyata device ini kan aku pakai ATEM ya, Mini Pro ini ya. Nah kan aku supaya nggak repot, NVR itu tak masukin sini, jadi aku bisa switch gitu loh. Ternyata NVR itu nggak kompatibel dengan ini. Jadi dia kalau kita langsung ke TV, kalau langsung ke TV dia akan langsung bisa adjustment. Dia adjust, mau resolusi berapa dia adjust. Tapi ketika masuk ke ini, dia minimal harus minta di set ininya, NVR-nya, ternyata resolusi minimal 720. Kalau yang berapa? Yang ada angkanya itu nggak jelas tuh, yang 720 kali 1681 kali berapa, yang ada gitu-gitu tuh loh. Aku nggak hafal ya. Pokoknya itu dia nggak bisa. Tapi kalau lurus aja 720, 1080 dia bisa. Nah ternyata itu masalah. Tapi kalau nggak gitu aku juga nggak belajar ilmu baru lagi bro. Sama kita juga nggak paham. Karena kan ya standarnya apa sih? Dipasangin C6N-nya apa langsung. Kalau kamera nggak masalah kan NVR. Aku bawa ke kamu waktu itu ya. Kok di sini nyala ya? Kok di sini nggak nyala? Tapi ternyata aku begini, habis dibawa kamu tetap nggak bisa. Oh ininya pasti dia nggak kompatibel sama ini gitu loh. Si NVR-nya dia nggak mau adjust gitu loh. Ketika ketemu si ini gitu loh. Ini kan alat fungsinya buat streaming ya bro ya. Untuk streaming kalau kita live gitu tuh dia langsung connect internet, dia berdiri sendiri gitu loh. Sekaligus untuk switcher gitu loh. Jadi apa yang muncul di sini
Itu bisa nggak apa yang muncul di layar ini kita bisa onlinein gitu? Iya, maksudnya. Iya, maksudnya gitu ya. Iya, cuma nggak sesuai dengan itu. Iya, dia nggak compare ya. Kalau nggak gitu aku juga nggak tahu loh, Bro. Iya, kemarin itu juga ilmu baru lagi buat aku gitu loh. Ya, itulah guys. Jadi tiap hari kita belajar ya. Nah, segmentasi market lagi ya, kita balik ya. Itu berarti setiap brand itu ada marketnya sendiri ya? Apa gimana? Kita ngomong brand langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, ngomong aja ini. Ini contohnya ini ya. Yang dijual banyak tuh Hikvision itu ya kan. Ini by CCTV soalnya ya. Ya nomor 1 dunia. Ya artinya ya, yang utama lah ya. Utama. Nah, merek yang pertama. Dan dia punya turunan-turunan produk ya. Salah satunya bener, ini ya. Bener. Si EasyVis ini ya. Dia punya ya ada brand-brand lagi gitu di bawah dia gitu. Ya. Jadi selain brandnya Hikvision, jual apa di tokomu? Kalau yang international brand itu Hikvision, Dahua, ya kan. Kalau yang lokal lu SPC, Jilen, Tecma ada juga, EDG, Interlook ada. Kalau turunnya ini selain EasyVis ada satu ya, Hilux ya kalau nggak salah. Hilux ya. Ya. Itu apa sih bedanya sama EasyVis? Kalau dari segi penjual nih aku mau tanya nih. Iya, itu Hilux itu mengejar pasar yang lebih rendah lagi, yang low harganya. Oh, berarti bawahnya EasyVis. Ya, di bawah 200 ribuan lah kameranya. Oh, gitu ya. Ya, jadi memang harga-harga itu macam-macam, guys. Jadi harus disesuaikan kebutuhan. Makanya kalau kita di Clicken Indonesia sebagai IT consultant, kita juga nggak menyarankan brand khusus, jadi brand ini terus ya. Tergantung kebutuhan. Selama itu cukup ya udah pakai yang ini aja gitu loh. Ya yang bisa langsung rekomendasi mana sana nih bandar CCTV ya. Ya pokoknya kalau datang ke bandar itu ada kita semacam menu harga langsung dan harga itu kita nggak lari dari toko online kita karena ya sekarang kan zamannya orang sudah mengerti harga dan kita ya mungkin jasa pasang berbeda karena tergantung kesulitan juga ya. Betul. Tingkat kesulitan. Bener. Makanya kadang kita pernah nggak survei lokasi, tiba-tiba datang. Gudangnya besar banget gitu. Ternyata gunung berkelok-kelok gitu. Dia perusahaan yang terletak di tebing gitu ya. Berkelok-kelok. Oh, tempatnya nggak besar segini ya kan. Kita datang, wih besar banget gitu loh. Kita jadi pertama ngeset harga akhirnya ya kasihan juga ke teknisi ya, installer. Iyalah, dan tidak sesuai juga resikonya juga kan harus perhitungan juga gitu loh. Ya betul. Ya kayak sekarang nih aku nanti mau ke sebuah tambak ya. Itu 3 hektar bro. Wow. Luasnya 3 hektar pinggir laut, banyak petir dan anginnya gede. Itu bayangin aja masangnya. Tapi aku dibantu banyak orang ya. Biasanya gitu. Jadi ya kita atur sistem udah gampang itu. Jadi gitu. Nah itu ya, jadi terus gimana bro? Gimana cara beli produk-produk dan di mana bisa dijangkau? Wah gini. Kalau toko online kita itu di Genteng Besar 43, ya di depan Surabaya ya. Surabaya. Pusatnya Surabaya. Ya. Kamu punya cabang nggak? Cabang ada di Kediri, ada di. Oh Kediri ya. Oh kamu kenapa kok buka cabangnya di Kediri? Aku mau tanya. Kediri itu. Menarik ini Kediri. Bukan keinginan sendiri sebenarnya sih, tuntutan dari prinsipal di mana kita itu harus berkembang dan mendistribusikan ke seluruh Jawa Timur dan harus setiap kota tuh satu orang yang jadi partner kita, ya kan, atau dealer kita atau kita sendiri yang masuk ke sana dan diharapkan ada tiap kota satu itu berarti merek dia bisa ada di setiap kota. Tapi Kediri waktu itu ya mungkin nggak bisa maksimal, akhirnya mau nggak mau ya udahlah kita buka sendiri. Jember ada. Oh Jember ada. Jember. Menarik. Malang dan lain. Pokoknya di Jawa Timur, yang fokus di Jawa Timur itu. Yang mungkin income per kapitanya bagus ya kayaknya ya. Itu. Ya mungkin aja. Tapi pinginnya setiap kota masih nggak lihat berapanya. Ya kalau Kediri kan soalnya ada gudang garam situ kan itu mempengaruhi juga ya. Kayak gitu-gitu ada pengaruh kalau Jember. Kalau Jember tahuku ya apa yang ada di Jember itu ada juga di Surabaya. Maksudnya kalau kita lihat toko-tokonya, restorannya kan yang di sana ada hypermart di sana ya kan? Ya. Ada kan kayak gitu. Tapi intinya kita itu pinginnya bukan melihat dari per kapita, tapi di mana satu kebutuhan kota itu ada kita bisa
minimal 1 partner. Kalau memang nggak ada ya kita harus buka sendiri gitu loh. Oh gitu. Tapi ya nggak semuanya. Ternyata kan di Jember ya ada, Partner. Malang ya ada. Malang partner juga. Kalau kita buka di sana nanti jadi masalah kan, bersinggungan. Iya. Malah juga persaingan sendiri malah kita lebih enak kalau misalnya ada partner di sana. Iya. Kan? Karena itu buka itu kan juga butuh SDM, butuh tenaga lagi untuk ya entah sewa atau beli ya kan, untuk tempatnya ya kan, dan juga resiko barangnya kan gitu. Sehingga saya prefer untuk partner. Dan di luar pulau pun kita misalnya ada kemampuan pun kita mikir juga kenapa kalau ada partner kenapa enggak sih kan gitu. Dan rencana mau bermitra sama produser kita ya? Boleh, kan? Siapapun boleh. Jadi guys, siapapun mau bermitra dengan Hengki, oke guys. Ya gitu ya. Jadi terus toko online di mana aja? Online ya di Bandar CCTV yang kita munculkan, tapi juga kita punya beberapa toko online. Untuk buka toko online kan mudah kan. Ya, di Tokopedia gitu ada ya? Tokopedia ada, di Shopee ada, Bukalapak ya ada. Terus kalau JDID belum ya? Belum ya. Oke. Karena terlalu banyak nanti. Iya. Susah juga. Kemarin 11 tuh rame katanya. Kalau Bandar ya lumayan lah, lumayan. Aku soalnya pernah ke Bandar guys ya, tapi belum kenal dia. Aku ke sana ya, rame ojol guys, rame sampai itu acara kayaknya lagi diskon ya, acara diskon biasanya gitu ya, rame gitu. Rame banget guys. Jadi terpercaya guys. Jadi ini bukan kaleng-kaleng loh guys. Pokoknya yang diundang di podcast itu bukan kaleng-kaleng. Wow. Biasanya kalau kaleng-kaleng dia nggak mau diundang ke podcast. Bener kan? Gitu ya. Iya. Sok-sokan opo. Udah sakit hati berarti ya. Loh, kalau sakit hati enggak, tapi saya ngomongin terus bahwa gini loh. Ini kan bagian dari pekerjaanmu toh. Ya. Podcast ini guys bagian dari cara membangun bisnis. Jadi itu cara maksudnya public speaking, mengenalkan ke orang lagi, karena itu cara mengenalkan orang kan beda-beda gitu ya. Bener. Mungkin ini kan bisa diambil bukan dari sisi produk aja, tapi dari sisi bisnisnya bisa. Dari sisi personal value-nya kan bisa kan? Nah itu terutama personal value sih kalau kita mau undang gitu. Apalagi podcast ini juga merupakan salah satu channel ya dari media sosial ya. Ya betul. Kita kan juga ya ada juga kan YouTube kita, meskipun ya mungkin nggak sampai tiap bulan aktif atau ada update ya kan, karena memang fokusnya memang ke produk ya. Produk ini kadang kan nggak tiap bulan juga ada yang baru. Betul, ya kan? Betul. Dan juga kita ada di Instagram ya dan juga di Google Business ya kan. Mungkin bisa juga di TikTok belum sih. Karena pernah tapi butuh SDM lagi. Iya, enggak, itu kita masih butuh belajar bro. Itu angkatannya beda soalnya. Oh gitu ya? Iya kan, enggak itu bener. Kita generasi Y ya. Milenial kita ya. Iya, karena apa ya, TikTok itu kan fokus cara gini. Orang cara jual di podcast tuh beda. Iya. Banyak personal value ya, personal branding ya. TikTok ini ya harus hura-hura. Orang gitu ya? Hura-hura kan gitu ya, untuk bisa ya masuknya ke situ memang. Dan itu kita perlu adjustment kadang-kadang karena kita nggak biasa kayak gitu kan, bener ya. Jadi sebetulnya yang nggak memakai opportunity untuk podcast tuh rugi banget. Karena begitu kamu sudah dapat, kamu kan sudah dapat filenya, maksudnya artinya filing di online itu kamu udah punya, jadi nggak usah bikin lagi. Kamu misalkan, oh ya aku pernah jelasin masalah ini ya, tinggal share, teng. Ya kan? Tinggal share teng gitu ya kan, gitu kan. Kadang orang nggak mikir itu. Ya itu podcast ini salah satu media sosial untuk yang bisa maju lagi. Nah, terus ya contoh hari ini kan aku sebenarnya diundang workshop pelatihan ya, sama kamu ya. Ini kamu berarti sering ngelakuin. Sering itu, ya, Pak. Ini. Sering, Pak. Itu ya ini guys. Jadi Bandar CCTV ini nggak cuman jualan di toko aja. Jadi dia sudah menerapkan cara cara marketing yang modern ya. Ini menurutmu pentingnya apa bikin kayak gini nih, event gini? Pertama, product knowledge tentang kepada installer dan juga installer itu bisa langsung bertanya juga kalau ada masalah di mana. Ini tempat sharing juga di sini. Berarti ada rasa tanggung jawab ya sebagai orang yang jual produk
oke, aku ngasih knowledge nih juga. Ya, itu kan memang harus tadi satu langkah bagian yang kelima tadi. Ya betul. Langkah yang kelima di mana kita tuh harus bisa ngayomi, ya, atau betul. ngayomi lah, memberikan knowledge dan lain-lain. Ya, dan juga, soalnya kan sekarang masih banyak orang-orang yang cuma jual tapi nggak ngerti produknya. Banyak kan masih orang-orang kayak gitu ya. Banyak. Ya itu nggak boleh ditiru guys. Itu namanya orang nggak bertanggung jawab menurutku. Tapi nggak apa-apa lah, rezekinya orang kan Iya, beda-beda. tapi menurutku gini ya, kan sok cuek gitu. Ya. Kadang kan itu juga ngeselin konsumen gitu loh. Konsumen kan ya berhak tahu ya misalkan. Ya, memang ya itu tadi, kita memang nggak cuma jualan sih, memang harus kita ada tim technical support, juga ada tim untuk sampai yang survei service ya, sehingga semua mungkin nomor itu masih nomor saya ya kan, untuk yang di marketplace itu semua atau di Google Business itu nomor saya, karena saya ingin tahu traffic, dalam artian juga ingin tahu dengan customer ya toh, sehingga nggak apa-apa saya tetap tetap di chat ya saya jawab gitu loh. Cuma kalau memang saya lagi repot, langsung saya alihkan ke marketing saya kan gitu. Staff-staffmu ya. Bukan berarti terus langsung ke marketing semua, enggak. Apa? Karena kita nanti nggak tahu persoalan, nggak tahu trafficnya, nggak tahu persoalannya, nggak tahu apa yang jadi masalahnya. Dan ketika mereka tahu bahwa yang langsung saya, mungkin mereka lebih aware lagi gitu loh. Ya, betul. Oh ya, ini langsung owner itu. Saya nggak masalah sih gitu loh. Ya, betul. Jadi guys, itu adalah salah satu contoh untuk, berarti dia ini orangnya problem solver guys. Salah satu orang yang problem solver. Jadi dia pengen tahu masalahnya, karena kalau nggak tahu masalahnya gimana mau solving problemnya, kan gitu kan? Iya, karena tiba-tiba WA, Pak ini loh, saya cek mana ya? Kadang-kadang kan ya ntar saya cek dulu kan gitu kan. Ya. Sehingga kadang kan dari toko online kan bukan langsung ke saya juga kadang kan gitu loh, sehingga ada komplain atau apa ya tetap ada yang layani kan, nggak bisa tangan saya semua gitu loh. Sehingga tiba-tiba ada WA bla 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 bla, kadang ya tunggu Pak, saya cek baru saya benar-benar saya lakukan, langsung ada jawaban gitu loh. Nah, terus ini ada apa ini, penghargaan dari Hikvision ya? Penghargaan apa itu? Ini dulu jauh sebelum ada COVID itu sih. Tiap tahun atau 2 tahun sekali sih. Tiap merek yang kayak Hikvision, Dahua tuh ada, bahkan SPC pun kapan hari ada penghargaan. Iya, penghargaan. Apa itu penghargaan apa itu? Potential reward kalau nggak salah. Potential reward. Potential dealer. Dealer. Dealer berpotensi. Ya, kita kan masih muda ini. Masih berapa tahun sih? Kita masih 4 tahun. 4 tahun. Ya, tapi sudah kayak gini ya, oke lah. Ya kita oke lah gitu loh ya. Kita prinsipnya kan harus melayani orang kan gitu. Sehingga orang terlayani dengan maksimal, baik harga dan juga barang. Akhirnya kan orang ya lebih sreg gitu kan. Ya. Itu yang kita lakukan. Kalau menurut kamu apa sih kelebihan bandar CCTV dari toko-toko yang lain? Kelebihannya apa? Ini dari sisi kamu sih. Kalau aku tahu gitu loh. Kalau aku udah tahu. Ya bukannya sombong ya, simple aja lah. Gak apa-apa kok sombong. Ngetek dewe ya. Barcode itu saya rasa yang di Surabaya itu saya duluan loh ya semuanya. Pada tahun 2017 itu dulu kan segel kan. Iya. Segel yang itu kan. Oh, kamu yang mempelopori itu ya? Iya. Menurut saya seperti itu, karena Pak, saya lihat yang lainnya nggak ada. Oke. Nggak ada, itu hal kecil kan, tapi ya hal kecil bener. Tapi itu kita berpikiran lebih ke depannya gimana enaknya kalau misalnya ada returan atau apa, sehingga orang datang itu beli di sini, beli di sini, ini buktinya nggak usah mbak bukti, tapi langsung aja kita di barcode ada. Iya, simple sebenarnya ya. Iya, kalau dulu segel itu bisa lupa. Ya kan, lupa gitu loh. Ini punya siapa? Kadang-kadang sampai jadi segel 3 orang nggak usah nyari bonnya. Iya, nggak usah gitu loh. Kayak kemarin kamu butuh bonnya nggak usah, dia bilang gitu. Iya, langsung kita tahu semua. Itu hal kecil ya. Dan juga kelebihannya apa ya, kita memang melakukan apa yang saya memang rumuskan, dalam artian kayak tadi 5 langkah tadi gitu loh. Sehingga kita bisa survive. Pada saat PPKM kapan hari, kalau kita nggak ada online gimana? Oh iya, betul. Susah kan? Iya kan kalau tak lihat pertokoannya ya, tak lihat ya kan banyak yang tutup tuh sebelahmu ya. Tapi kamu survive karena aku tahu dahsyat kamu di online-nya.
Aku Ya, tahu. karena kita memang ya kita nggak pernah berpikir bahwa kayak gini ya, cuma Itu yang menolong ya. iya kan, Betul, ya itu betul. di 5 langkah tadi Iya betul. yang harus kita punya, 5 apa ya namanya, 5 rumusan lah yang kita Iya. punya dan untuk bisa survive gitu loh. Nanti kita bikin seminar sendiri deh soal 5 langkah itu. Itu kan Itu bisa kan hal ditular. kecil ya, Iya. tapi Loh iya. Tapi gini loh. Itu kecil menurut ya maksudnya simple, tapi kadang nggak mau melakukan orang. iya, Simple. Masalahnya itu di situ masalah besar karena orang nggak mau. Kadang orang kan pengennya sukses. Tapi kamu sudah melakukan ini belum? Belum. Ya gimana mau sukses kamu gitu ya? iya, karena kan kita ya kalau kita ada online offline ya kan, zaman sekarang apalagi online malah berkembang kan. Iya gitu loh, betul. ya kan? Wong aku tahu kamu tuh kan online. Gitu ya. Taunya awal kan online, semua beli sampai kamu nggak sadar bahwa kita ini customer. Terus aku kan kasih lihat toh, ini loh podcast ini aku sama customerku ini juga ini pelangganmu ini. Oh iya toh. Dulu yang perusahaan kimia kan aku kasih lihat ya. Ya itu udah lama itu hampir 2 tahun lah. Iya. Dia beli di kamu tuh karena dia tuh awalnya cuma masang 2 titik. Iya. Sekarang udah 30 sekian. Kita online itu ya juga nggak terlalu lama sih, paling 2-3 tahunan ini. Karena dulu kita itu ngasih barang atau ke teman-teman dan mereka yang bermain di online, bukan kita. Oh iya. Ya kan, sehingga ya kalau misalnya kita masuk sendiri malah nanti kan bisa bersinggungan lagi. Tapi seiring zaman juga tuntutan dari prinsipal di mana kita tuh harus lebih ke bawah, mau nggak mau kita masuk ke online juga gitu sih. Dan sekarang zamannya emang mau beli A lebih gampang cari di online daripada. Terus kita nggak ada waktu. Sorry kalau aku gini ya, nggak ada waktu untuk jalan-jalan ke toko, lihat-lihat, window shopping itu udah nggak ada waktu. Bener. Udah nggak ada Online itu waktu. kan kayak toko yang ada di dalam mall gitu kan. Iya kan, benar. Berarti kan harus. Kita bisa ke mall-mall banyak, tapi kalau di mall kan malah terbatas. Tuh, sekarang malah teman-teman dealer itu malah ordernya lewat online. Karena dia dapat cashback dari Tokopedia. Ya betul. Malah ya kita malah jadi bingung ini maunya apa ya kan gitu kan, karena di Tokopedia kan kita dapat harus kena bayar kan, Iya, ya 1% gitu loh ya kan. Kadang yo dicas yo sungkan, tapi yo dilayani yo apa ya kan, bingung kan, harga wis mepet gitu loh ya, sehingga ya wis lah pokoknya sering lah hubungan bantu kan gitu. Jadi ya wis lah nggak apa-apa, tapi yang toko yang ini ya biar harganya bisa dia bantuan gitu. Ya betul. Ya luar biasa ya. Tapi memang zaman sekarang waduh udah nggak bisa diatur ya. Ya bener tadi kan. Udah kita ngomong ya kalau sekarang itu kan user juga pinter sekarang. Betul. Nggak bisa kita lari kecuali barang-barang project, barang-barang yang tidak boleh ada di marketplace. Ya makanya menurutku kamu melakukan ini nih menurutku tepat ya, karena ya itu tadi, karena kalau kita cuma jual produk ya segitu aja. Kan yang penting kalau gini kan membangun trust ya. Ya. Artinya membangun trust ke user, kemana aja lah. Ya. Calon konsumen pun enak ya di sini. Ya. Kita nggak akan diterlantarkan nih, ya. Nggak akan dicuekin. Yang paling saya seharusnya lakukan sering tuh yang untuk SMK, dan saya betul. kalau lewat podcast ini bisa ada informasi tentang SMK di mana mereka ingin lebih training tentang CCTV ya, atau kita nggak jualan kok, nggak jualan. Kita murni di mana kita tuh itu tadi menanam benih. Nanti mungkin nggak dapat di kita nggak masalah. Karena kita memang bener-bener mau memberi gitu loh. Betul. Kita effort loh kayak gitu. Aku mau bro, aku mau untuk ngasih, maksudnya kalau kamu berkenan ya, aku juga mau, maksudnya ikut ngajarin anak-anak itu ya. Itu basic network bener-bener kita nggak jualan, cuma memang betul. Mau nggak mau ada merek. Ya betul. Ya toh, kita kan nggak mungkin kan ke suatu tempat bawa kamera, kono merek kayak nggak mungkin itu, ya toh. Dan memang kita niatnya bukan untuk berjualan, ya toh, karena memang di sana kita malah apa ya, kita perlu effort, tenaga, SDM kita, ya kan, dan juga kita malah kasih bingkisan, ya toh, itu bener-bener yo kayak memberi lah. Iya, menurutku itu juga penting karena apa? Mereka juga akan merasa, oh ya pentingnya produk ini apa untuk kebutuhanku ya. Dan paling enaknya itu kalau mereka sudah benar-benar paham produk, mereka bisa berjualan. Ya. Karena apa? Mungkin ya mereka mungkin tidak punya channel, tapi kakaknya atau saudaranya yang lain punya, punya bosnya atau gimana atau apa. Itu prinsip kan? jualan.
Ya, berarti dia ini marketer sejati. Gitu ya. Niatnya kan nggak niat jualan. Enggak, tapi aku kan punya apa namanya episode yang khusus membahas digital marketing sama dia, sama produser. Jadi kita sampai banyak segmen. Nanti sampai kita ngomong juga ya soal digital marketing ya. Ya itu ini kan kita ngomong masih satu sisi. Banyak hal lah yang bisa kita kupas. Walaupun secara offline dan online gitu loh ya. Nah, aku juga kita ini ada product knowledge khusus di channel kita. Jadi kita ngasih product knowledge tentang digital. Nah, mungkin ya itu tadi aku kalau ya kesempatan ini ngomong sama kamu mau ajak aku boleh lah. Maksudnya tujuannya ya ngasih knowledge aja ke anak-anak itu gitu loh. Artinya bener SMK itu bener sasaran yang bagus menurutku karena mereka kadang ada gap bro antara ini loh. Antara education sama lapangan itu ada gap. Itu tadi. Saya juga jangankan itu mahasiswa loh bro. Ini ngomong aku broadcast dari 2002. Sehati tuh. Wes enggak ngobrol di luar biasa. Dulu saya kuliah terus juga itu apa ya? Kita bisa kuliah, tapi ada waktu juga bisa kerja ya kerja. Ya, jadi saya seperti itu kan. Betul. Karena kan ilmunya justru di situ. Iya. Bukan kuliah itu kan menerima informasi satu arah. Langsung praktek gitu. Kalau dan juga Laisa sih kayak saya mungkin anak saya mungkin masih kecil tapi kalau sudah nanti sudah kuliah atau apa saya enggak mau dia cuma kuliah aja. Oh iya betul. Karena kuliah tuh cuma berapa persen ilmunya. Dan juga saya tadi kayak ngomong SMK. Kenapa? SMK ini kan sudah lulus harus kerja. Iya. Dia harus siap kerja. Betul. Dan CCTV saya balik lagi. Kenapa saya pilih CCTV? CCTV itu enggak susah kok. Ya toh. Mudah, tapi semakin belajar semakin asik. Intinya tadi ada yang baru-baru. Ya, setiap hari ada ilmu baru. Iya, selalu ada ilmu baru. Nanti aku masang di lapangan misalnya nanti itu pasti ada ilmu baru. Nah, itu tadi ditambah itu ampun kena anginnya, kena ininya ya kan itu harus benar-benar diperhatikan dan itu jangan diomong jasanya cuma per titik 150 misalnya atau gitu nggak bisa, nggak boleh kan ya. Nggak boleh. Dengerin guys, dengerin ini. Kamu kalau lihat di Instagramku ya, itu kan ada proses pengerjaan. Jadi orang itu biar tahu prosesnya itu. Gak segampang itu gitu loh. Iya toh. Lagi ketemu teman saya yang juga benar-benar idealis di jaringan itu ampun itu memang luar biasa idealis sehingga harganya pun idealis. Dan kita kalau saya sih ya sangat menghargai ya karena itu nggak bisa dibeli dengan maksudnya lu mau kasih berapa sampai gitu. Iya kan? betul. Bahkan kadang kita ngasih harga juga bingung bro. Iya. Kadang gini, aduh berapa ya? Gitu. Dia sampai sungkan juga sampai kantorku ini tolong setno lah wis. Biaya itu nggak masalah. Yang ngerjain rarek kok. Kamu mikirkan aja. Kan ada tulang-tulang kerangka-kerangka yang harus dibuat jaringan ya. Biar nggak tadi cross, terus juga lancar terus apa. Biar nggak dicuri orang. Kan gitu juga dicuri orang. Ya dicuri orang kan banyak. Wifi gitu ya? Kan banyak dicuri orang. Oh gitu ya. Jadi kan ada sistem kalau aku bisa sistemnya nggak pakai password tapi orang nggak bisa tembus. Oh, wifi-nya. Ya, wifi ya. Iya, kan ada kan itu kayak kalau kita mau make filtering address gitu. Jadi setiap ini setiap device itu kan ada nomor mesinnya kan gitu kan. Kita bisa admin. Ya. Kayak gitu ya. Itu contoh misalkan kan ada kalau password tuh sebetulnya ya kalau menurutku ini ngomong ya, password tuh ketika diomongin ke orang sudah selesai. Ini kasus pernah aku benahin di tokonya Pak Produser nih. Jadi setiap jam 9 itu nggak ada internet bro. Setiap jam 9 mati. Gitu. Karena dicuri orang dalam sendiri. Jadi ada perusahaan ISP, dia setelah jam 9 dicuri. Makanya ISP itu penting ya untuk router itu harus diganti passwordnya, harus diganti. Maksudnya diganti itu untuk masuk ke routernya itu. Karena kalau itu masih standar ya kayak admin, user gitu-gitu ya gampang dicuri database kita semua. Wow. Gitu. Apalagi perusahaan yang banyak database-nya. Kadang-kadang begini bro. Perusahaan itu aku ngomong ya, Pak ini nggak safe datamu. Aku bilang gitu. Kenapa nggak safe? Ini kalau orang mau jelek aja aku bilang gitu. Iri aja sama perusahaan ini ya. Udah diacak-acak. Orang kayak aku yang goblokin aja bisa ngacak-ngacak, apalagi yang pinter-pinter aku bilang gitu.
dia mau bayar orang masuk pinter-pinter, database itu kan penting. Iya. Bisa diacak-acak gitu. Ya itulah. Jadi mereka nggak merasa gitu. Tapi setelah dipikir, begitu aku pergi misalkan udah itu kejadian bener, bro. Iya. Kalau udah diacak-acak dalam security ya. Security teknologi. Iya, nggak artinya kan ya basic aja lah dia harus diminimi. Kalau orang-orang yang di ISP itu yang kerjanya masih basic sih ilmunya sebenarnya. Tapi dia bisa curi bandwidth terus jual ke orang lain. Kamu yang langganan. Kamu langganan. Bandwidthmu misalkan kamu langganan 100 Mbps ya. Nanti berapa Mbps diambil sama dia. Wah, nanti saya harus cek ini. Diambil sama dia. Saya harus cek ini. Nanti dia ngolor kabel. Ya kan kita nggak ngerti dia. Kan itu seperti kayak jaringan kita ini kan kayak jaringannya dia punya jaringan besarnya kan. Kan dia punya alat untuk mantau ini. Nah, ketika ini diambil, ya selesai sudah. Wassalam, kamu yang bayar, mereka yang nikmatin. Gitu. Jadi itu apa yang banyak kejadian begitu ya. Makanya password itu nggak aman juga. Apalagi kan orang ngomong ganti aja passwordnya tiap minggu. Ya itu nggak ini aja. Kalau bocor ya sudah selesai. Ya gitu aja. Jadi itu. Ya makanya kan jaringan kan tidak semudah yang kita kira. Ya itu kan? makanya. Kan apalagi itu kan tidak kelihatan. Iya. Kan? Tapi iya. kelihatannya ketika tadi ada masalah ya kan. Kok mati urip gitu. Mati urip kan dianalisa dulu apanya. Bisa juga device-nya. Ya, bisa device-nya yang crowded ya, device-nya mungkin terlalu sering wifi kanan kiri di hotel ini akhirnya numpuk nih udah nggak kuat dia nyimpen memori untuk wifi-nya harus di reset lagi itunya. Ada kejadian gitu juga. Aku pakai alatku bisa semua. Aku cek rumahnya kan besar, mau nyerang. Udah tak pasang semua. Semua nggak ada blank spot udah aman. Tapi punya dia nih, nyantol dia pakai teknologi. Dia punya iPhone, bro. iPhone ini kan canggih, tapi dia munyer. Ternyata apa? Masalahnya sepele karena device dia sudah crowded. Karena kita udah masuk wifi ini kan. Itu kan juga ada memori, ada memori kan dari ininya juga. Harus di reset lagi supaya dia refresh gitu. Biar nggak pusing. Ketakutan orang tuh juga pikirnya biayanya tinggi kan itu aja. Ya tergantung kasusnya sebetulnya. Tapi kalau kita sudah paham fungsinya, betul. Nggak seberapa sebetulnya. Ya karena itu tadi kita menghargai dari sisi teknisnya mereka untuk sampai bisa bisa kayak gitu skillnya atau apanya kan solvingnya gimana gitu loh. Betul. Ya itu ya. So bro, jadi dalam membangun usaha ini ya seru banget berarti ya kamu ya. Pasti ngalamin yang nggak enak deh. Ya yang tadi dihina-hina itu. Ya ada juga dari beberapa kompetitor ya kan yang juga ya juga karena kita terlalu murah atau apa juga kan marah-marah ada ya kan nggak enak gitu info ke prinsipal atau apa itu wajar sih bagi saya nggak apa-apa karena kan memang kompetisi kan kayak gitu kan betul. Sehingga mungkin kita sering ditegur atau apa ya kan memang ditegur juga sama prinsipal. Kita sering bayar warning letter untuk sampai nggak boleh harga segini ya kan. Ya itu kayak gitu-gitu sih ya, tapi bagi kita nggak masalah juga. Tantangan lah. Ya gimana pinter-pinter ngatasinya ya dan juga ada yang tapi nggak sampai parah sih sampai apa karena namanya kompetisi kan semua wajar, tapi kita semua bagi saya berteman. Ya betul. Ya kan nambah teman juga ya. Teman, saya enggak punya pikiran negatif gitu loh. Mungkin saya dijelek-jelekin ngepias kayak gini enggak masalah bagi saya karena memang kerja ya gitu. Iya betul. Ya kan selama kamu enggak rugi atau dan enggak merugikan orang lain ya kan bagi saya ya enggak masalah kecuali memang ada rule harga ya sudah kita harus ikuti gitu loh. Pernah nggak punya temen akhirnya nggak jadi temen gara-gara bisnis ini? Ya itu tadi kayak selalu berpikiran positif. Ya. Tapi enggak mungkin kamunya enggak, tapi dianya yang jauh gitu. Karena enggak ya. Enggak lah. Kalau aku kok sering ya. Sering ya. Gara-gara enggak, kalau aku gini. Seringnya itu ketemu jadi teman karena bisnis contoh sama produsernya ya. Jadi kita berteman karena awalnya bisnis karena udah bangun trust. Kan kadang-kadang kalau kita udah berteman gitu ya,
terus gara-gara urusan bisnis jadi nggak berteman. Masalah duit contohnya ya kan kadang gitu kita mau nagih gimana kayak gitu-gitu kan gitu ya. Iya toh, nggak sampai kayak gitu. Nggak pernah ya. Berarti kamu fine aja berarti. Yo, saya berpikir positif aja lah. Maksudnya meskipun orang nggak suka sama kita, tapi kan mereka masih punya hati lah. Dalam artian mau sejahat apa sih sama kita? Ya kan. Apa sih yang buat kita sampai merugikan mereka? Atau pada akhirnya yo semuanya bertemu. Saya membuka diri dulu sempet ya mungkin kita nggak membuka diri kepada kompetitor atau apa, tapi sekarang selama bisa kolaborasi, saya ambil kamu, diambil saya, bagi saya itu ya kemajuan lah ya. Karena kita semua harus udah zamannya emang gitu, nggak bisa kita ini nggak bisa musuh-musuhan apa, nggak bisa lah. Cuman kadang kan kitanya enggak, tapi sananya yang gitu kan gitu. Ya mungkin aja. Ya kan bisa jadi kan, gitu. Kitanya karena kita nggak bisa kontrol hati orang kan. Iya. Kita cuman bisa kontrol diri kita. Nah itu ya, jadi aksalnya ya begitu ya, hal-hal yang tadi pernah ditegur gitu ya. Ya. Oke. Sampai pernah rugi gitu? Rugi itu pernah. Maksudnya sampai apa? Kerja itu ya siap untung siap rugi. Ya betul. Tapi itu biasa ya di bisnis ya? Bisnis ini kan saya masih baru tadi kan ya, karena duluan ikut orang, terus partneran juga nggak sampai ke bagian marketingnya atau apa ya kan, sehingga ya bagi saya pada waktu awal-awal itu harga turun, kita nggak diproteksi harga. Dan loh ini lah kayak saham ya. Iya kan? Ya sebetulnya sama aja, cuman kecepatannya beda ya. Teknologi ini kan turun terus. Iya betul. Ya tapi beda kayak jual rumah. Terus juga ada saat tertentu kan bisa naik kan. Ya itu akhirnya kerja kayak gini nih harus siap untung siap rugi. Ya betul lah, bisnis harus gitu lah. Kalau kamu nggak siap rugi, kamu jangan kerja sudah gitu loh. Saya seperti itu. Tapi jangan rugi terus. Ya kan memang tujuannya cari untung. Iya. Maksudnya dari rugi itu kita kan belajar juga. Ya, kalau misalnya kita salah beli, ya kan, akhirnya nggak laku, itu kan akhirnya apa? Harus dirugikan. Garansi sudah hangus. Atau kan Anda kasih bonus-bonus biar kelihatan bahwa kita rugi gitu loh. Berarti sama aja kayak saham ya, cuman beda kecepatan ya. Ya, kayak saham dulu pernah main mungkin naik turun atau apa gitu ya. Saya kan ya toh. Semacam gambling ya dalam bisnis ya. Bisnis semua gambling, Bro. Gambling. Tapi kan kita memperkecil bagaimana kerugian itu atau sekarang kan juga ada ya tim untuk sampai per bulan kita berapa sih ya kan, misalnya jualannya cuma 5 biji gak usah ngambil 500 kan dulu sempat kayak gitu misalnya karena apa lebih murah ini, tapi sama aja nanti hasilnya ya kan, selama berapa lama kita habisin barang kan gitu betul. Itu harus ditata itu kan bisa diprediksi. Kalau saham kan kecepatannya aja nggak bisa kita melakukan itu. Apapun yang gambling lah, saya nggak ngerti soalnya gitu kan. Karena dulu pernah ikut saham akhirnya rugi ya. Nah, kalau ngomong rugi tuh saham tuh jelek, tapi kalau untung saham tuh bagus. Pokoknya sing untung tuh pokoknya bener tok. Kan banyak yang bener tok wis untung kan? Iku. Dari saham dari apa trading kan. Trading padahal barangnya nggak ada. Ya itu hebatnya. Kalau saya nggak berani sama sekali. Iya makanya kadang orang jual, aku juga bahas sama dia. Banyak orang sakarpe komoditi ngomong kopi, emas apa itu kan sakarpe perusahaan. Iya. Bener, tapi nggak apa-apa lah kalau nggak ada itu kan nggak ada yang beli Lamborghini atau. Maaf nih. Nggak apa-apa. Iya kan? Ya gitu ya. So jadi dari semua yang kamu alamin ya, membangun bisnis, suka dukanya, apa yang bisa kamu kasih pesan ke generasi muda? Ke generasi muda ya. Berarti saya sudah tua enggak ya? Ya, kita ini kan udah itu sama ya. Intinya kita tuh harus rajin kerja. Ya kan, rajin kerja keras ya. Juga kerja ya smart ya. Untuk bodoh lah kan gitu. Ojo kayak dengkul wae ya, pakai otak kerja smart juga. Karena kalau kita nggak rajin, kita mungkin nggak beruntung, ya kan. Banyak orang mengandalkan beruntung toh, nggak juga. Rajin itu bisa membuatmu beruntung. Iya, ya toh. Kamu pulang berangkat kerja jam 8 sampai jam 5 dengan yang jam 12 sampai jam 5 pasti lebih
progresnya lebih besar yang jam 8 dong mulai suatu usaha. Itu kan simpel aja, apalagi yang sampai malam katanya ya kan. Ya mungkin aja bisa, ya kan. Dan juga jangan patah semangat. Saya ini bukan orang pinter loh. Ya kan. Saya ini orang yang saya kira bodoh lah. Tapi saya kayak wong diantemi ku wis pokoknya bangkit meneh gitu loh. Ya pokoknya jangan menyerah ya. Ya. Karena usaha yang bisnis yang gagal itu karena dia berhenti kan. Ya, berhenti. Jadi dia nggak mau. Tapi memang kalau misalnya memang nggak ketoan padang terangnya ya jangan diterusin gitu aja. Ya, maksudnya kan bisa antisipasi melakukan mungkin aku salah kalkulasi juga sesuai passionmu nggak gitu loh. Betul, kalau betul. Di CCTV itu benar-benar saya passionnya di sini. Di mana kita bisa stok barang, kita punya barang. Ya, makanya muke kayak CCTV kamu. PTZ ya. PTZ. Ujungnya gini. Iya. Ada jadi dia langsung kalau orang CCTV gitu, oh ya PTZ ya langsung ngerti pentil zoom. Ya itu aja sih buat gitu ya. Teman-teman kan. Ya semangat, ya kerja keras, kerja cerdas dan juga jangan lupa bersyukur. Yang terakhir juga bisa memberi, itu kan paling penting ya. Itu kan berbagi tepatnya kayak gitu. Ya berbagi itu nggak harus semua ideal dulu ya. Semua atau membangun usaha juga. Kayak misalnya ya bandar dulu ya kasih panti asuhan atau apa. Berapa nggak usah besar-besar dulu, nggak usah sampai apa. Tapi belajar untuk sampai konsisten. Ya sempat terhenti karena PPKM ini kan nggak bisa kunjungan atau apa. Tapi kan bisnisnya jalan terus. Ya gitu aja. Ada beberapa hal memang dikurangi. Jadi gitu ya. Oke, Hengki, aku terima kasih banget ya. Makasih, udah Pak. mau datang ke sini ya, jauh-jauh ke sini. Jauh loh guys. Luar biasa kan. Tapi ya banyak kok narasumber kita yang jauh ya ke sini karena memang ya ada ini yang dia mau membangun bisnisnya dengan cara begini gitu. Ini salah satu pekerjaan juga kan gitu. Kalau saya lihat dari Mas Antonya ada energi positifnya, di mana kita nggak lihat seberapa subscriber atau apa tapi bagaimana hubungan itu jauh lebih penting bagi saya. Ya betul. Mungkin saya nggak tahu loh Mas Anto ini. Nggak lihat pengambilan apa, nggak lihat ya sama sekali ya, karena saya percaya Mas Anto banyak gitu kan, dan bukan masalah itunya juga, tapi bagaimana Mas Anto ini bisa membantu saya untuk sampai tadi, terus saya juga merasa dihargai dengan Pak Heri juga ya. Tak kenalin customerku guys, diundang kayak gini sehingga bisa sharing saya merasa apa ya, senang gitu loh. Tapi jangan salah bro, kita ini memang subscriber nggak banyak, tapi ini ngomong ya bukan apa ya, karena kemasan kita diincer banyak orang bro. Nah itu tadi, makanya kan kalau dibilang apa-apa. Tapi kalau nggak sesuai visi nggak mau kita. Ya makanya. Ya ini aku aja ya. Ada apa istilahnya LSM kayak gitu ya. Itu sampai mau bayar kita untuk menanyakan, tapi karena kita lihat visi misinya nggak sama, jadi nggak. Bukan masalah duitnya loh. Duit kita mau dikasih duit. Untuk setiap tayang berapa, setiap produksi berapa, Jadi bukan itu guys. Ya jadi memang nggak sesuai, kita berdua ngomong ya nggak sesuai sama tujuan kita kan. Itu ya karena kemasan kita juga gitu. Jadi bukan karena subscriber aja. Karena kita nggak punya tim bro, belum tim untuk ini ngomong aja, tim untuk untuk nyerang di cyber gitu belum. Tapi ada saatnya nanti kita banyakin konten dulu. Oke, thank you banget ya. Thank you. Oke guys, jangan lupa subscribe Hype Techno, kemudian like, share, kasih komen, bunyikan loncengnya, dan ikuti semua multi segmen yang ada di Hype Techno YouTube channel ya, dari mulai podcast edition, kemudian sharing knowledge, kemudian ada musik segmen. Jadi kita nggak melulu soal teknologi, sekarang kita juga buat sosial karena itu semua saling berhubungan. Karena kalau contoh misalkan ini ngasih contoh aja satu, kalau hubungan antar relationship kita nggak baik, kita juga nggak bisa menjalankan bisnis. Ya, itu hubungannya ya. Jadi jangan dipikir nanti, ini karena apa kok nggak ada hubungannya. Jadi hubungannya sebenarnya itu gitu loh. Itu ya gitu. Oke guys, saya Anthony Skywalker bersama Hengki. Saya undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.